Ada kembali di Oasa Ramadan, Rahmat Semesta Alam. Ya, seperti yang tadi Rodi sudah katakan, bahwa kita akan berbincang-bincang juga dengan dua ibu yang sangat luar biasa dalam memperjuangkan hak-hak anak. Tadi kalau Bu Tuti mengatakan bahwa salah satu hak anak adalah mendapatkan pendidikan atau dididik. Didik ini bisa luas artinya termasuk juga dalam akademis seperti itu ya. Ada dua ibu kembar yang senang setiasa sudah datang di sini hari ini. Ada Ibu Sri Rosiati atau Ibu Rosi dan juga Bu Sri Irianingsih atau kita lebih akrab memanggilnya Ibu Rian. Ini karena kembar, mungkin pemirsa juga sedikit bingung membedakan. Ibu Rosi yang mana sih? Saya Ibu Rosi, kemudian ini Ibu Rian. Ibu Rian. Saya Ibu Rian. Mungkin pemirsa masih sedikit kurang mengetahui secara mendalam siapa sebenarnya sosok dari Ibu Rosi dan juga Ibu Rian. Ibu Rosi dan Ibu Rian ini adalah salah satu penggagas ya sekolah-sekolah untuk mereka yang kurang beruntung begitu, anak-anak terlantar, yakni pendiri Sekolah Darurat Kartini. Ini ada di Pademangan, Jakarta Utara, tepatnya di bawah jembatan ya Ibu. Gratis semua. Tidak dipungut. Tidak dipungut. Itu dari SD, pun ya. SMP, SMA di bawah jembatan semua. Ya, sama playgroup sama TK. Sama playgroup dan TK. Ya. Muridnya berapa Bu? 622. 622. Ditambah sama akademis. Ya, tambah akademi. Akademi. Di bawah jembatan juga? Enggak, di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading. Di rumah kabarnya ya, akademinya ya. Iya. Luar biasa. Ada 600 lebih anak yang Ibu didik. Nah, ini awalnya Ibu bisa terfikir atau berniat memiliki membuat sekolah untuk anak-anak kurang mampu. Ini dari apa dulu Bu? Ada kisahnya nggak ini? Kita tergerak untuk membuat sekolah untuk anak-anak yang belum terlayani. Apalagi yang kemarin kita barusan pergi ke perbatasan Entikong, itu ada 110.000 anak yang tidak belum terlayani pendidikan di sana. Itu berarti anak-anak dari para buruh kelapa sawit di sana. Iya, buruh kepala sawit, tapi itu orang Indonesia. Orang Indonesia. Nah, Dan Ibu jauh sekali. Seperti apa Bu waktu Ibu ke sana kondisi mereka kalau boleh diceritakan sedikit? Jadi itu perkebunan sawit di perbatasan yang ada hanya pos-pos TNI yang jaga perbatasan. Nah, di situ tidak ada sekolah. Kalau ada sekolah kita mungkin sampai 6 sampai 9 jam. Paling sedikit 3 jam. Itu aja hanya SD. Dan jauh sekali belum ada infrastruktur. Jadi jalan setapak. Oke. Kemudian seberapa jauh pada waktu itu kabarnya pengorbanan teman-teman TNI juga sampai mendonasikan sebagian uang makan mereka yang cuma 30.000 per hari begitu ya? Jadi begini, anak-anak TNI itu selain jaga perbatasan, mereka juga mengajar di SD-SD yang tidak ada gurunya tentunya, tanpa dibayar juga. Lalu yang sudah terpelosok sekali, mereka dengan uang 30.000 ULP mereka itu terkurangi untuk beli buku dan pensilnya anak-anak yang mau sekolah sama TNI itu. Saya kadang-kadang gimana kok uang 30.000 dia harus mengamalkan juga, padahal dia jauh dari mana-mana, tidak ada orang jualan kalau tidak menanam. Tapi Ibu itu tadi Ibu katakan ada sekolah tapi tidak ada guru. Nah, itu bentuk sekolahnya memang sekolah atau hanya darurat? Ada sekolah SD tapi gurunya nggak ada Dan jauh sekali tidak dijangkau oleh anak-anak. Jadi makanya kami dan TNI membuat sekolah-sekolah di perbatasan. Sekolahnya apa adanya. Mungkin ada rumah yang kosong, punya imigrasi atau apa kita pakai. Tapi memang anak-anak di sana semangat untuk sekolahnya tinggi. Semangat. Nggak ada sekolah. Tapi ya, ngomong-ngomong yang Ibu, ada pasti mau. Untuk anggaran pendidikan kan sekarang di APBN sudah 20%. Sebetulnya kemudian ada sih. Pemerintah daerah juga memiliki wewenang untuk mengucurkan tapi dana Belum sampai. Tapi sebetulnya ada permen, ada keputusan menteri dari APBN itu juga sudah keluar yang untuk anak-anak perbatasan itu sudah ada. Darurat sosial. Darurat sosial. Ada. Dananya ada, namanya darurat sosial. Tapi sudah keluar. Ibu melihat di Entikong apakah dana itu tidak digunakan? Ada sama sekali. Malah Saya sudah dari tahun 2005 kami di sana. Belum ada. Cukup itu kan Jadi dari prihatin sekali. Temajuk sampai perbatasan antara Indonesia Filipina. Oke, kalau begitu Ibu sudah membuat beberapa sekolah darurat di sana. Sudah ada. berapa?
TNI itu membuat 36 titik. Kita tinggal menyelesaikan 6 titik lagi. Tapi Oke. semuanya di Indonesia itu kita sudah buat 105 titik. 105 Titik sekolah, sekolah darurat, darurat. gratis. Iya, gratis. Oke. Harus gratis. Kerjasama. Ibu bagaimana? Sekarang kabarnya usianya 20. 20 kali 3 maksudnya ya? Oh, usia. Jangan ngomong Kami usia, sudah sensitif. 64. 64. Nah, Iya. bagaimana Oke. dengan usia 64 masuk ke pelosok-pelosok daerah, Alhamdulillah. menemukan daerah-daerah yang di sana jarang sekolah? Bagaimana pengalamannya? Naik trail. naik pesawat, naik mobil, naik trail, jalan kaki. Terus Tapi- ada naik heli juga. Oke, Nggak tapi apa-apa. Ibu, apakah Ibu mensurvei juga daerah-daerah mana saja? Oh, kita kan bekerja sama dengan informasi dari TNI. mana? Jadi udah TNI tahu. udah ngasih informasi ke kita bahwa titik ini yang tidak ada sekolah, tidak ada gurunya, SDM-nya kurang. Lah, kita bantu ke sana. Kita Oke. berbuat untuk anak negeri tentunya. Oke, kalau untuk sekolah darurat di perbatasan, fokus pendidikan seperti apa yang ingin Ibu-ibu Baca, terapkan tulis. di sana? Dari yang Iya, basic sekali ya, baca tulis. dulu. Baca tulis dulu. Iya. Mhm. Berhitung begitu. Karena tidak ada SDM-nya di sana. Sama Anak sekali kelas ya. 3 itu belum bisa Belum tentu baca dan bisa tulis. membaca. Oke. Terakhir Bu, ada tidak masukan, kritik boleh kepada pemerintah kita yang kabarnya Segera dilaksanakan. sangat peduli terhadap pendidikan. Bahkan politisi-politisi kita menggunakan promosi pendidikan gratis untuk bisa mendapatkan kekuasaan. Oh, tentunya harus sampai ke Entikong ataupun ke Papua yang di pedalaman. Jangan hanya NTT ngomong juga. aja, dan APBN itu segera diluncurkan sampai ke tempatnya anak-anak itu, agar anak-anak Indonesia yang tidak terlayani oleh pendidikan mulai sekarang tentunya. Oke. Baik. Ibu Rian, Ibu Rosi, terima kasih. Nanti kita Terima masih kasih. akan berdiskusi lagi dengan Ibu berdua dan juga Ibu Tuti. Itu adalah beberapa keterangan dari Ibu Rian dan Ibu Tuti terkait Ya. dengan parahnya kondisi pendidikan kita, terutama di daerah-daerah perbatasan. Tidak usah jauh-jauh ke perbatasan, di Jakarta Utara saja masih Masih banyak banyak. anak-anak terlantar yang Ya. belum mengenyam bangku sekolah. Dan semoga di Hari Anak Nasional ini tidak hanya sebagai momentum setiap tahun yang dirayakan begitu saja, tapi Betul. juga ini bisa menjadi sebuah oleh pemerintah ini harus dijadikan momen bahwa di mana anak-anak harus mendapatkan hak mereka seperti Betul. itu. Baik, dan kami harus jeda dulu sejenak pemirsa. Setelah ini Oase Ramadan akan kembali lagi, tetap bersama kami di Oase Ramadan, Rahmat Rahmat Semesta Semesta Alam. Alam.